Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serinur Umairoh, NIM saya 222325333. Di sini saya izin mengumpulkan tugas mata kuliah neuroscience dalam pembelajaran anak dengan judul yaitu kajian neuroscience dalam mengembangkan kreativitas pada anak. Dosen pengampunya Bunda Dita Lestari, MPSI Psikolog. Baik, yang pertama itu ada pengertian neuroscience. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem syaraf, terutama otak manusia, serta bagaimana otak mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku dalam konteks anak usia dini. Neuroscience menjelaskan bagaimana otak anak berkembang, mulai dari pembentukan sinapsis atau hubungan antara sel saraf, perkembangan lobus otak, hingga kemampuan berpikir kreatif, sosial, dan emosional. Jadi intinya neuroscience itu membantu guru dan orang tua memahami bagaimana anak belajar berimajinasi dan menciptakan berdasarkan cara kerja otak anak tersebut. Selanjutnya adalah pengertian kreativitas anak. Kreativitas adalah kemampuan anak untuk menciptakan ide, gagasan atau karya baru dengan cara berpikir fleksibel, imajinatif, dan orisinal. Pada anak usia dini 0-6 tahun, kreativitas muncul melalui perkembangan yang telah dirangsang oleh guru dan orang tua. Selanjutnya, hubungan neuroscience dan kreativitas anak usia dini. Neuroscience dan kreativitas saling berhubungan erat karena kreativitas muncul dari aktivitas otak, terutama pada bagian prefrontal cortex, bagian depan otak, yang berperan dalam berpikir fleksibel, mengambil keputusan, dan berinovasi. Nah, jadi saat anak bermain dan berkreasi, otaknya itu membentuk sambungan baru antar neuron. Semakin sering anak diberi pengalaman kreatif, maka semakin kuat juga koneksi otak yang mendukung kemampuan berpikir imajinatif, sosial, dan emosional pada anak usia dini. Jadi melalui neuroscience kita tahu bahwa kreativitas ini bukan hanya bakat, tetapi juga hasil dari proses kerja otak yang terus dilatih. Baik, selanjutnya teori yang digunakan. Beberapa teori menjelaskan hubungan antara otak dan kreativitas anak usia dini. Nah, diantaranya itu yang pertama teori humanistik dari Karl dan Abraham Maslow. Kreativitas tumbuh jika anak merasa aman, diterima, dan bebas berekspresi. Anak yang sering dikritik atau dibatasi akan sulit menampilkan ide-ide kreatif. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Anak membangun pengetahuannya sendiri lewat eksperimen dan permainan. Kreatif muncul saat anak melakukan asimilasi dan akomodasi dari pengalaman baru. Selanjutnya, teori dari sosiokultural dari Lev Vygotsky. Kreativitas perkembangan lewat interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Jadi anak belajar berpikir kreatif melalui permainan imajinatif, seperti berpura-pura menjadi dokter, guru, ataupun penjual. Selanjutnya, pendekatan neuroscience modern kreatif melibatkan aktivasi stimulan antara otak kiri dan otak kiri, yaitu logika, dan otak kanan imajinasi. Stimulasi sensorik, warna, musik, tekstur, suara, memperkuat kultural yang mendukung ide-ide baru. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah contoh permainan yang menumbuhkan kreativitas anak usia dini. Berikut antaranya yaitu permainan yang berbasis neuroscience yang bisa merangsang kreativitas anak. Yang pertama adalah permainan sensori. Contohnya bermain pasir, tepung, atau slime. Manfaatnya mengaktifkan area otak sensorik dan motorik halus, membantu anak bereksperimen dan berpikir fleksibel. Selanjutnya permainan imajinatif atau role play. Contohnya bermain pura-pura jadi dokter, koki, guru, dan polisi. Manfaatnya menstimulasi otak prefrontal dan temporal, meningkatkan imajinasi
imajinasi dan empati pada anak. Selanjutnya itu menciptakan karya seni, contohnya menggambar bebas, membuat kolase dari daun, dan melukis dengan jari. Manfaatnya menghubungkan otak kanan dan kiri, melatih ide-ide visual dan eksplorasi bentuk. Baiklah, itulah tadi penjelasan kajian neuroscience dalam kreativitas pada anak usia dini. Saya Seni Nur Umairah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.